Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya Olot Servis. Di sini saya ada kerjaan lagi biasa, masih seputar setbox STB atau DPBT2 terestrial dengan keluhan mati total. Jadi kalau mati total itu ya dicolokin ke listrik, nggak ada penampilan sama sekali. Di panel depan nggak ada logo bot atau logo on gitu, nggak ada penampakan aja sama sekali. Itu mati total berarti. Di sini saya lagi buka casing. Kita akan tes satu persatu dari mulai sekunder terus ke di primer gitu. Jadi saya akan cek fuse dulu, fuse atau sikring dulu. Jadi kalau ngecek fuse itu ampermeter di skala 1 kilo ohm. Kalau fuse hidup berarti jarum bergerak, tapi kalau nggak bergerak berarti fuse putus. Tapi di sini setelah saya cek fuse nggak putus. Sekarang saya akan ngecek bagian primer apakah ada tegangan. Ampermeter di skala 10 volt DC. Dan setelah saya cek ternyata tegangan ada tapi drop di bawah 1 volt. Saya akan coba cek tegangan AC apakah sampai di soket PSU 220 volt dan ternyata ada tadi dicek ya. Berarti kemungkinan ini kerusakan PSU atau ada beban di IC program yang short. Buat memastikan saya akan copot modul PCB-nya dari casing. Kita akan ukur di luar biar ngukurnya maksimal gitu. Oke, di sini saya akan melakukan pengukuran dioda out di primer buat mengecek apakah diodanya short atau tidak. Karena kalau dioda short ya tegangan nggak bakalan keluar atau kemungkinan drop bisa juga. Dan setelah saya cek ternyata dioda bagus, nggak short. Jadi buat memastikan saya akan coba ganti dulu supply-nya pakai supply universal atau supply charger lah, charger HP yang outnya 5 volt. 5 volt 1 ampere lah sedang. Lebih misalkan 2 ampere lebih bagus. Jadi buat memastikan
Jadi buat memastikan apakah supply bermasalah atau enggak. Jadi dioda dari AC kan pakai dioda bridge itu buat penyearah ke Elko 400 volt. Dioda kita lepas. Nah, berarti input AC yang ke modul chargernya kita ngambil dari sana. Terus buat outnya, out dari modul charger yang plus ke bekas dioda yang tadi dilepas. Kalau buat ground ya bebas lah ground mah. Mau ke PCB deket baut bisa. Jadi kalau out dari modul charger berarti kita patokannya ke elko. Di out itu kan suka ada elko tuh plus min. Nah, ngambil outnya dari sana aja biar simpel gitu. Elko itu kan ada positif negatif ya, atau plus min. Ya bagian negatif kita ambil dari negatif, bagian positif kita ambil ke positif gitu. Berarti yang positif atau yang plus kita ngambilnya dari elko yang plus. Berarti ke PCB STB-nya patokannya elko juga. Di STB itu kan ada elko yang besar tuh yang 1000 UF 16 volt atau ada juga yang pakai 470 UF 16 volt ada. Jadi dari modul charger yang positif kita ke elko yang di STB bagian positif juga. Dari modul charger bagian negatif berarti ke modul STB-nya bagian negatif juga. Jadi simpel sebenarnya sih. Di sini masih proses pemasangan supply charger. Video saya percepat biar nggak kelamaan. Dan sebelum pengecekan, maksudnya sebelum dicoba gitu, dicolokin ke PLN, ke sumber listrik. Kita periksa dulu kabel apakah udah benar atau belum. Input dari AC apakah udah benar atau belum. Terus outputnya bagian positif, negatif apakah udah benar atau belum. Pokoknya teliti lah sebelum kita tes agar tidak ada kerusakan tambahan, meminimalisir lah intinya. Ketelitian itu penting. Oke, di sini saya akan mencoba buat mencolokkan ke sumber listrik apakah sudah bisa on.
dan ternyata sudah ada tampilan on di panel display STB-nya, berarti tinggal kita rapihin power supply-nya biar bisa dipasang di dalam. Oke, sekian aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.